Upaya penjegalan terhadap Gus Abbas Buntet di Jawa Tengah rupanya ini berlangsung, teman-teman ya. Saya melihat di channel Bukan Budak Yaman karena beliau ini adalah orang yang memang berkaitan erat dengan acara, di mana dalam acara tersebut panitianya mengundang Gus Abbas Buntet untuk berceramah di sana. Namun masih ada upaya-upaya ya untuk kemudian tidak menghadirkan Gus Abbas Buntet ya. Dalam bahasa kasarnya ini penjegalan, yang intinya sama-sama jangan sampai kemudian Gus Abbas Buntet ini hadir untuk ceramah di tempat tersebut ya. Ini tentu menarik, teman-teman. Nanti kita akan saksikan ya. Akan saya tampilkan untuk teman-teman semua di sini agar supaya kita memahami nih kronologi di dalam sebuah daerah di Jawa Tengah. Ada nih upaya-upaya seperti ini ya. Ada misalnya Gus Abbas jangan sampai datang. Kita ketahui saja dulu. Oh, begini ternyata ya di daerah tertentu untuk kemudian sebuah upaya dilakukan lah untuk kemudian jangan sampai Gus Abbas Buntet itu datang. Ini lanjut gaspol berita terbaru dari pihak panitia acara ya. Ini berkaitan dengan Gus Abbas Buntet. Kita tahu bagaimana kemudian Gus Abbas Buntet dalam hal ini adalah Ketua Umum PWI Laskar Sabilillah Indonesia ya. Kita lihat dulu, teman-teman ya. Silakan. Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bukan Budak Yaman dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar, amin. Ini mohon maaf ya, nggak pakai baju karena panas banget bro. Tegal itu panas banget. Gimana nih di kampung kalian atau di kota kalian, panas nggak? Di sini panas banget bro. Dan ini ada kaos, aku selampirin di sini. Ini ada mic clip on ya, buat nyantelin mic clip on. Oke, konten ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian karena ada beberapa komentar yang nanya, Bang, acara tanggal 29 acara Isro di Desa Talang jadi apa enggak gitu. Nah, jawabannya adalah jadi ya. Nanti buat teman-teman yang mau hadir, pesan dari kita jangan pulang dulu sampai acara selesai, karena nanti Gus Abbas akan tetap hadir dan akan memberikan tausiah. Nah, informasi ini kita dapat hari ini ya, tadi pihak panitia menghubungi kita bahwa acara Isro alhamdulillah gas terus gitu. Begitu teman-teman. Jadi sebenarnya begini, ini aku ceritain teman-teman ya, sedikit lah. Sebenarnya kita tuh nggak ada urusan sama kampung sebelah ya yang mau mengadakan Isro. Jadi kenapa kita membahas ini dan kita tahu di kampung sebelah ada Isro, karena pihak panitia ini rapat mau mengadakan Isro di masjid dan penceramahnya itu adalah Gus Abbas. Tapi berhubung pihak panitia ini nggak ada akses buat menghubungi Gus Abbas, yang akhirnya lewat aku gitu, karena kebetulan rumahku sama pihak panitia itu nggak jauh. Daripada sia-sia dari Tegal pihak panitia ke Cirebon, ke Ponpes Gus Abbas ya, terus nggak ketemu karena Gus Abbas kan lagi sibuk dakwah ya. Jadi pihak panitia ini meminta tolong sama kita, tolong cari tahu Gus Abbas ada di Ponpes itu kira-kira hari apa. Pihak panitia begitu. Nah, berhubung aku punya nomor telepon staf khususnya Gus Abbas, yang akhirnya aku nelpon minta hari. Waktu itu kalau nggak salah dapat hari itu malam Kamis ya. Kalau Gus Abbas itu senggang, Gus Abbas ada di Ponpes. Yang akhirnya aku bilang sama pihak panitia kampung sebelah, pihak panitia Isro, ini Gus Abbas ada ini malam Kamis, kalau mau ketemu Gus Abbas, mau nanya-nanya soal waktu jadwal ya, nanti kita langsung ke sana aja, nanya sama Gus Abbas, kira-kira Gus Abbas ada tanggal yang kosong itu tanggal berapa di bulan Januari tersebut. Yang akhirnya pihak panitia ke sana dan aku diajak gitu. Ya udah, oke, aku ikut. Setelah nyampe sana ngobrol kan, Gus Abbas ada waktu tanggal 29 Januari 2025, yang akhirnya
di situ kesepakatan deal gitu ya di tanggal tersebut, di tanggal 29. Nah, dan sempat terjadi penolakan lah. Ya artinya kalau bisa disuruh ganti penceramahnya, jangan Gus Abbas. Jadi maka dari itu tadi teman-teman lihat sendiri ini pamflet dadakan sih ya, ini bukan pamflet yang asli ini juga asli gitu, tapi belum selesai proses editnya ya. Acara Isro, tapi di situ tertulisnya istihozah karena tuntutan dari pihak-pihak yang kubu sebelah lah, Muhibin. Tuntutannya seperti itu. Sebenarnya sih agak aneh ya, Isro tapi diganti dengan istihozah gitu. Tapi ya nggak masalah, tapi tetap nanti Gus Abbas akan hadir. Maka dari itu buat teman-teman yang mau datang, yang jangan pulang dulu sebelum acara selesai teman-teman ya, karena Gus Abbas akan memberikan tausiah nanti. Oke, mungkin itu informasi yang mau kita sampaikan buat teman-teman semua yang kemarin sempat komentar. Ada beberapa komentar yang menanyakan di tanggal 29 jadi enggak? Jawabannya jadi. Dan ada orang lain lah ngomong kalau kita itu orang-orang gila. Ya iya, memang kita tuh orang-orang gila, memang bener kita tuh orang-orang gila. Aku kan udah bilang di konten awal itu, awal-awal aku bikin konten, aku tuh anak jalanan, gembel gitu kan, biasa mabok-mabokan. Tapi sekarang udah hampir 2 tahun lah aku nggak mabuk-mabukan teman-teman ya. Tapi ketika masih aktif ya aku sering mabuk-mabukan sama Habaib gitu. Dan aku dibilang bocah-bocah edan, ya memang bener bocah-bocah edan gitu. Kita memang bocah-bocah edan, terserah kalian lah mau bilang apa. Jadi buat Muhibin kan biasa minum bekas Habib, makan bekas Habib, kalau kita enggak. Minum 1 gelas rame-rame, Salome. Minum ciu gitu. Tapi nggak semuanya ya, nggak semuanya. Aku punya teman Habib, ada beberapa yang doyan gitu, yang doyan minum lah, doyan mabok lah. Dugem juga ada. Bahkan aku kalau dugem itu sering ketemu sama dia lagi joget-joget mabok beler. Maka dari itu aku nggak bisa dibungkam gitu, apalagi dipaksa suruh mempercayai mereka adalah cucu Nabi. Ya enggak, terserah lah orang mau menganggap mereka cucu Nabi, sakarepmu gitu. Kalau aku enggak gitu. Bahkan ada juga di awal-awal aku bikin konten, ada Habib nih ya, temanku juga yang mencoba membungkam bahwa stop gitu. Jangan membuat narasi-narasi, jangan membuat konten begini begitu. Kayak FPI lo gitu. Dia bilang begitu gitu. Jangan ngebacot terus gitu. Jadi nasihatmu Bib ya, ini sih sorry Bib. Ini temanku sendiri gitu. Jangankan ente mau nasehatin aneh gitu. Orang tua aku sendiri aja nggak bisa menasehatin aku. Makanya aku banyak tatonya, rambut gimbal berpuluh-puluh tahun aku rambut gimbal, tidur di jalan, sekali keluar dari rumah nggak pulang berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Ngegembel lah. Hari ini ada di Tegal, ntar malam belum tentu aku ada di Tegal. Bisa juga di Bali, bisa juga di Jakarta, bisa juga di Semarang, ya nggak jelas gitu. Orang tua aku aja nggak mampu menasehatin aku gitu, apalagi ente gitu. Salah sasaran. Mungkin teman-temanku yang dinasehatin sama ente itu oke lah, masih nurut, masih manut gitu. Kalau aku nggak bisa dinasehatin, apalagi ente. Hanya sekedar teman biasa. Orang tua aku sendiri aja itu nggak bisa nasehatin aku. Jadi bener gitu apa yang dibilang, ada orang lah yang bilang bahwa kita tuh orang-orang edan, bocah-bocah edan. Ya memang bener gitu. Makanya jangan nasehatin orang-orang edan tuh, jangan dinasehatin. Tapi manggil Bapak Purnomo.
Tahu Purnomo nggak? Tuh polisi yang suka nangkepin orang-orang edan tuh, orang-orang gila tuh di jalanan. Nanti dibina. Nah, itu yang pas. Bukan dinasehatin, orang gila dinasehatin, ya nggak bisa. Bapak Purnomo aja nggak mampu menasehatin orang gila. Dibina dulu, dimandiin, dibersihin dulu. Prosesnya bertahun-tahun itu, ada yang sembuh, ada yang enggak. Makanya salah besar kalau nasehatin orang-orang gila. Begitu, Beb. Bahkan ada yang lebih parah sih. Tapi nantilah kontennya, aku bakalan bikin konten nanti sama teman. Itu dia teman-teman. Beberapa bulan yang lalu juga beliau sama sih membuat sebuah konten, di mana di dalam konten itu juga ada upaya agar supaya tidak dihadirkan Gus Abbas Buntet ya. Di channel Bukan Budak Yaman juga yang dulu pernah saya reaction kok. Saya tampilkan juga videonya. Cuma ini saya lupa di konten dia yang mana. Yang intinya memang ada ya, memang upaya-upaya agar supaya tidak dihadirkan Gus Abbas Buntet. Kita tahu karena Gus Abbas Buntet ketika berceramah itu wow ya, suaranya menggaung. Itu sound system kalau tidak kredibel, kalau tidak keren sound systemnya, kalau tidak kapasitas tinggi itu mungkin udah jebol. Karena memang suara Gus Abbas itu cempreng ya, beda dengan suara yang bass tinggi atau suara dalam. Kalau Gus Abbas cempreng. Jadi kalau ini secara teknisnya tukang sound mesti ngerti tentang bagaimana karakteristik suara Gus Abbas. Ini hal-hal teknisnya ya. Soalnya kapasitas tinggi dan diatur juga untuk bisa menampung suara cempreng. Karena kalau seumpama yang diatur nanti soundnya adalah suara bass yang tinggi, ya suara apa itu istilahnya lah, malah pecah nanti di soundnya itu. Makanya harus benar-benar yang keren. Tapi kok malah ngomongin ini? Yang diomongin itu adalah adanya sebuah upaya-upaya di sini teman-teman. Ada sebuah upaya-upaya untuk tidak dihadirkan Gus Abbas. Tapi saya pikir dan kita mudah-mudahan ya, bukan kita mudah-mudahan, kita mesti mendoakan mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar. Sekaligus di sini mesti saya sampaikan, kita mesti bisa menerima perbedaan di antara banyak persoalan-persoalan yang ada di negeri kita, khususnya persoalan nasab Habib Ba'alwi. Kalau kemudian Anda percaya Ba'alwi sebagai keturunan Rasul, ya wes, tapi jangan larang kemudian aktivitas-aktivitas demonstrasi pengetahuan ya, atau ceramah yang dilakukan Gus Abbas Buntet, dan dalam sebuah ceramahnya mengatakan bahwa Habib bukan keturunan Rasul. Yaitu hak Gus Abbas Buntet, karena itu juga ucapan yang bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai data. Begitupun juga dengan Kiai Imaduddin Osman Al-Bantani. Begitupun dengan Anda jika kemudian Anda ingin mengadakan sebuah acara dan dihadirkan dari idola Anda, seumpama dari Habib siapa atau siapapun, atau yang bukan Habib tapi siapa gitu ya, ya silakan saja. Dari orang-orang yang membela Kiai Imad pun tidak berhak untuk kemudian mengintimidasi atau melarang orang-orang yang Anda ingin hadirkan. Jadi begitu, saya pikir di tengah perbedaan mungkin ada sedikit memanas dan ada pihak-pihak yang tersinggung, tetapi kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai adiluhung kita sebagai warga Indonesia, orang Nusantara, saling asah, saling asih, saling asuh ya. Saling asuh antara semuanya nih, antar sesama warga Indonesia, agar supaya tidak kemudian terjadi konflik sosial yang sempat sedikit kemarin terjadi pada acara Kiai Imaduddin Osman Al-Bantani di daerah Cicantu, Cianjur ya, beberapa pekan lalu atau beberapa waktu lalu atau beberapa hari yang lalu. Dan itu sangat disayangkan, walaupun keadaan bisa dikondusifkan kembali ya, tapi sempat terjadi kegaduhan sedikit lah di sana. Untungnya PWI Laskar Sabilillah, Banser, dan segenap elemen masyarakat yang terlibat dalam acara tersebut sigap untuk kemudian bisa menangani hal-hal yang terjadi yang disebut sebagai percikan tadi ya. Itu ya untuk acara Gus Abbas Buntet di Tegal. Saya pikir mudah-mudahan berjalan dengan lancar pada tanggal 29 Januari nanti. Saya nggak tahu tuh kemarin, soalnya Bukan Budak Yaman ini juga membuat tentang konten ya dalam sebuah obrolan tentang Gus Abbas Buntet juga. Nah, sebentar ya, mana ya?
yang intinya tentang Gus Abbas Buntet juga. Nah, saya nggak tahu konten yang dulu itu ini dalam satu acara yang sama nggak dengan ini. Kalau beda berarti ya yang dulu berarti sudah, karena beliau juga ngupload ceramah Gus Abbas Buntet tidak lama setelah itu, dan sekarang juga nih akan ada acara yang mengundang Gus Abbas Buntet juga ya. Begitu teman-teman, kira-kira hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwafiqu ila aqwamit thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.